Halo semua sobat ikan, kembali bersama saya Michael di Michael.vlog. Ya, jadi di episode kali ini kita sekarang lagi mau memperbaiki sarana dan prasarana dari Micred sama Trace Aquatic. Nah, kalau dilihat memang agak berantakan dari depannya ya, kayak ada akuarium di mana-mana. Nah, hari ini kita mau melakukan inspeksi dan mau ajak teman-teman jalan-jalan ke gudang kita. Nah, jadi di sini tuh memang banyak peralatan yang belum tersusun dengan rapi. Salah satunya ruangan ini yang memang sudah mau kita pakai nantinya untuk menjadi ruang kos-kosan. Nah, kemarin ini sedikit flashback, AC-nya nyala weh. Jadi sedikit flashback, ruangan ini tadinya nggak seperti gini. Sebelumnya kalian juga bisa lihat, kita masih punya videonya. Akhirnya kita tambahin sedikit penyekat di sebelah depan pintu yang tujuannya nanti di sini akan kita kasih logo atau sebagai tempat penerimaan tamunya. Nah, kalau dilihat teman-teman, ini sebenarnya yang kita lakukan cuman kita ngecat doang. Nah, kalau cat pertamanya itu kita pakai seperti cat yang di rumah lorong nenek. Jadi saya suka banget cat ini hitam ke hijau-hijauan. Cuman akhirnya kan habis selesai cat kita masukin yang namanya rak akuarium. Nah, dalam proses masuknya ada beberapa cat yang akhirnya bompel-bompel kayak gini yang kita nanti mesti perbaiki. Nah, ini bener-bener nggak kerjanya nggak dipikirkan pelan-pelan sih yang ngerjain gitu. Cuma waktu itu kita nggak ada di sini untuk kontrol, dan kayak yang kotor-kotor gini mungkin kita akan bersihkan lagi. Nah, intinya ruangan ini tuh untuk apa? Ruangan ini tuh adalah ruangan grooming, tapi groomingnya ini bukan untuk ikan-ikan dari Micred, Trace Aquatic ataupun RDC. Nah, ikan ini khusus diperuntukkan untuk teman-teman yang pingin nitip ikannya di sini untuk di grooming sama salah satu dari kita. Nah, kapasitas akuariumnya itu di sini so far kita akan mencoba di sini kan ada 2 ration box, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi ada 15 akuarium nantinya di sini, dan kemungkinan nanti di tengah-tengahnya pun akan kita pasangin akuarium lagi. Karena tujuannya supaya kita bisa membantu lebih banyak orang. Jadi nggak cuma 15 orang yang terpilih doang gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya ditambah kan berarti ada 4 lagi. Jadi kurang lebih sekitar 19 orang bisa menitip ikannya ke fasilitas kos-kosan kita. Nah, untuk progres ke depannya kemungkinan yang bawah ini juga bisa kita pakai untuk ruangan kos-kosan juga ya. Jadi kita masih unsure, masih ragu apakah kita butuh melakukan kayak mungkin kalau atas bawah kan jadinya sekitar 35. Kita masih bingung kita mau pakai 17 doang atau 35. Nah, nanti yang akan dilanjutkan selanjutnya itu adalah kita akan nutup ini karena ini memang nggak akan kita pakai lagi. Jadi pandangan kita ke gudang itu akan kita tutup aksesnya. Yang situ juga akan kita tutup supaya ikan-ikan di sini tenang. Jadi kalau menurut pengalaman saya yang di rumah nenek lebih tertutup aksesnya, lebih jarang cahaya itu lebih baik. Nah, lampu-lampu seperti ini nanti juga mungkin akan tidak dinyalakan kalau nggak perlu nantinya. Nah, yang bagus ini adalah walaupun kecil di sini ada tempat untuk masuk ya ke service area. Saya pas-pasan aja bisa masuk. Nah, di sini kita bisa tanning 2 sisi gitu. Jadi untuk proses tanningnya teman-teman nggak usah takut, di sini bisa. Nah, di sini pun juga ada akuariumnya ukuran 135, 120 sama 130. Jadi ikan dari kecil dari medium sampai large bisa. Nah, nanti untuk ukuran ikan yang lebih kecil kita akan mungkin taruh di bawah. Nah, di bawah ini ukurannya mungkin yang 1 meter lebih dikit doang. Nanti kita bakal bisa taruh situ.
Nah, kenapa kali ini ikan di rak bawah ini agak berbeda dengan pengalaman-pengalaman teman-teman sebelumnya nanti? Karena nanti di sini saya planningnya ikan-ikan yang di bawah saya akan pasangin gorden dari atas ini. Jadi ketika ikannya tidak perlu dikontrol, kita nggak buka gorden itu. Jadi kita akan betulin mentalnya, walaupun di bawah mental ikan tetap galak. Dan memang kita harus lihat juga sih mental ikan yang bisa kuat di bawah atau enggak. Gitu rencananya nanti. Nah, terus di sini itu kalau nggak salah tadinya memang harganya dibanderol untuk 1 bulan itu 1.250.000. Nah, itu dapatnya apa? Water changing setiap hari, tanning, makan sehari sekali. Ya pokoknya perawatan udah standar banget, udah sesuai dengan yang sering kita lakukan. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman bilang mau perawatannya lebih ekstra care lagi, ada juga jasa kita, yaitu kos-kosan yang disupervise sama saya sendiri. Jadi saya akan sendiri datang ke sini dan ngeliatin ikan kalian lebih dekat lagi, lebih peka lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya yang 1.250.000 ya mungkin saya lihat juga, cuman ya saya nggak gitu perhatiin gitu loh. Kalau yang 1.750.000 tuh istilahnya bener-bener ikan yang bener-bener saya juga mau groomingin gitu loh. Jadi bener-bener nanti kita progres bareng-bareng. Nah, masalahnya yang supervised by Micred itu kita nggak mau sembarangan ikan. Jadi misalnya gini loh, Bang, ada yang mau nitipkan ikan, cuman misalnya saya mau pergi keluar kota, tolong jagain dong, paling nggak mati. Ya mendingan nggak usah ngambil yang 1.250.000 yang di groom by Micred, mendingan yang biasa aja gitu loh. Nah, nanti lebih lanjutnya nanti paket-paketnya semuanya akan kita listingin di Instagram, di Telegram segala macam, dan supaya tidak ada kebingungan lagi di antara kita. Ya pokoknya project ini sudah mulai berjalan dan kemungkinan saya targetnya awal-awal bulan depan atau tengah-tengah bulan depan kita mau coba. Dan sebenarnya udah ada beberapa yang ikannya udah mau di grooming di sini. Jadi nanti selain kita bisa nitipin ikan di sini, kita juga bisa ngelihat progres ikan yang kita rawat. Tentunya kalau diizinkan sama yang punya. Kalau nggak diizinkan kan kita nggak boleh. Nah, terus kelebihannya lagi di sini ada AC yang mungkin akan nyala untuk mengatur suhu ruangan ini, dan nantinya kita akan pasang CCTV juga. Jadi teman-teman yang kos di sini kita akan kasih linknya supaya teman-teman bisa ngeliat ke ruangan ini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung ke ikan-ikan kita karena udah lama banget kita nggak kunjungin ini nih. Nah, oke, begitu pertama kali kita masuk kita disambut dengan bak-bak pembesaran kita. Nah, seperti teman-teman ketahui, akhirnya saya udah mereview big project kita. Kita akhirnya membuat kolam yang sampai sekarang kolamnya nggak ada namanya. Kolam itu kita isi pakai albino dan super red saat ini. Nah, di sini bak-bak ini kita nyiapin juga untuk indukan albino untuk kedepannya. Nah, kalau teman-teman nanya kira-kira ini bisa dipakai kapan? Kurang lebih sekitar setahun lagi. Nah, yang lucu di sini sebenarnya ikan ini sebenarnya saya beli barengan sama teman saya Hans dari Tres Aquatic. Cuman yang di sana ukurannya jauh lebih besar teman-teman, jauh banget sama ini. Nah, saya mau membahas dari segi pembesarannya kenapa ikan itu ukurannya bisa berbeda jauh. Karena satu, Tres Aquatic itu merawatnya tadinya dititipin di Ronald RDC di tempat yang jauh lebih besar debit airnya, dan kapasitasnya dia juga tidak terlalu penuh. Jadi kalau teman-teman lihat ini silvernya kayak agak terlalu berdesak-desakan. Ini dengan bak 2 meter kali 1 meter kali 1 meter. Ini per bak itu kita isi 50 ekor silver. Jadinya memang kurang maksimal untuk perkembangannya, walaupun dia tetap berkembang ya. Nanti kedepannya kita akan coba untuk memecah mereka lagi. Kebetulan di kolam sana udah kita beliin bak lagi, jadi kita mau masukin ini ke kolam di sana nanti ya. Jadi di sana kita gedein lagi setahun, baru kita coba pakai ini untuk jadi induk. Nah, update berikutnya ternyata crossback yang mengandung darah, membawa genetik albino sudah lumayan besar, teman-teman bisa lihat di sini. Ukurannya mungkin udah 25 cm ke atas.
badannya tebel-tebel banget, ekornya ekor kerang ngebuka. Nah ini contoh ikan pembesaran yang saya ngasih makannya jor-joran banget, bener-bener gila-gilaan. Nah tidak terbanding juga ekornya ternyata. Dan kalau dayung ya memang kayaknya bakatnya memang tidak terlalu panjang. Nah kalau teman-teman nanya kenapa cuma ada 5, yang satu dihajar sampai sedikit babak belur, makanya dipindah sendiri di sini dibarengin sama kaviatnya gitu. Nah selanjutnya untuk update ikan-ikan yang sudah mulai memerah. Jadi teman-teman lihat ini ikannya di akuarium nomor paling ujung udah mulai nunjukin warnanya. Ya pokoknya teman-teman habis ini langsung lihat aja ikan-ikan yang udah mulai merah. Ada beberapa ikan yang merah itu akan meninggalkan kita karena laku. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana laku semua nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ikan yang benar-benar merah. Akhirnya masih pergi meninggalkan kita. Nih teman-teman lihat sinematik ikan-ikannya. Udah kan ceritanya kan. Nah terus ada beberapa ikan di sini yang masih dikerodongin kayak begini. Nanti saya usahakan untuk memindahkan ikannya. Kalau memang yang nggak perform, kita ganti aja sama yang lebih bagus. Nah beberapa hal yang akan dilakukan lagi, karena Barca akan tetap di sini. Nah yang di atas ini akan kita ganti pakai warna putih stikernya, karena kita lumayan dapat satu tempat di atas untuk nge-grooming ikannya. Nah, di sini itu sebenarnya ada 2 jenis lampu. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang warnanya biru seperti ini, ada yang warnanya kuning seperti itu. Nah, hari ini saya membahas sedikit aja kenapa saya memilih akhirnya untuk menggunakan lampu warna kuning di beberapa ikan saya. Jadi kalau teman-teman tahu, sebenarnya ada beberapa jenis lampu, ada yang PLL, ada yang LED, ada aquasonic, ada atomic, dan segala macamnya. Menurut saya semua lampu itu bagus, masing-masingnya mempunyai keunggulan dan kekurangannya sendiri. Nah hari ini saya akan membahas cuma 2, antara PLL dan aquasonic. Nah jadi waktu saya pakai lampu aquasonic, ada beberapa ikan yang warnanya itu jadi nggak tahan gelap, bahkan sampai metaliknya tuh nggak muncul saking gosongnya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ada satu ikan di sini. Ini ikan gede ini kemarin itu saya training pakai lampu aquasonic, gosongnya ampun-ampun teman-teman. Akhirnya saya nggak mencoba training ini lagi pakai apapun. Nah nggak di training, warnanya jadi lebih cerah dan lebih blok. Nah ada kayak gitu kasusnya. Nah untuk di 2 ikan itu yang tadi pakai lampu kuning dan masih nyala, memang ini kasusnya ikan ini kemarin pakai aquasonic belum cukup kuat metaliknya. Jadi kalau teman-teman lihat ini, saya lagi progres untuk menaikkan metaliknya si ikan ini. Nah karena ini satu sisi, sebenarnya warnanya itu belang antara sisi kiri dan sisi kanan. Tapi sisi yang udah lebih naik, metaliknya udah lebih ngejreng. Nggak tahu kelihatan nggak di kamera. Tapi kalau kita bisa lihat, bisa pakai contoh ikan yang ini. Nah jadi selalu ada yang ngomong kan susah banget nih
naikin warna ikan kalau pakai lampu PLL di background putih apalagi. Nah ini butuh kesabarannya memang tingkat dewa. Nah jadi kemarin pas habis gosong, yang dilakukan itu kita habisin dulu warna ikannya sampai bener-bener kosong, sampai bener-bener putih. Cuci base secuci-cucinya. Nah ini progresnya habis itu udah habis total warnanya. Kita pakein lampu PLL ini selama kurang lebih udah jalan 2 bulan ya. Jadi metaliknya udah mulai balik kalau dilihat. Shine colornya udah mulai nyala lagi. Cuman dari segi warna kan masih pudar ya. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya base-nya base hijau kepalanya. Tapi atasnya masih kayak abu-abu gitu. Nah ini kayaknya galak banget. Nah akhirnya saya memutuskan untuk pakai si PLL ini, dan nantinya warnanya ini akan makin lebih terang lagi sampai akhirnya ikan ini cukup kuat untuk di tanning dengan menggunakan aquazonic. Jadi sambil kita ngupdate ikan-ikannya, saya selipin sedikit pembelajaran. Gak semua ikan harus di tanning pakai aquazonic sebenarnya. Dan kebanyakan memang oke pakai aquazonic, tapi kalau misalnya dihajar ada beberapa ikan yang memang gak kuat dan memang kita mesti progres. Nah selain dengan menggunakan PLL ini sebenarnya bisa dinaikkan metaliknya dengan menggunakan LED putih. Jadi kita benar-benar naikin metaliknya dulu. Nah kurang lebih kayak gitu aja hari ini update-nya, dan semoga teman-teman begitu kos-kosan udah jadi, saya bisa mendapatkan ikan-ikan yang bisa di grooming, yang bisa diajak kerjasama sama owner-owner yang memberikan ikannya untuk diupdate sebagai konten, supaya teman-teman bisa ngeliat juga log perbedaannya ikan itu dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, perbedaan karakter, perbedaan warna, dan segala macamnya. Terima kasih udah nonton saya terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya Michael undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.